Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan kembali sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai 21. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudara, berbicara tentang Yesus yang dibenci oleh manusia. Sudah kita dengar ya dalam bacaan-bacaan kitab suci atau kesaksian-kesaksian kitab suci. Secara khusus ya Injil yang senantiasa memberitakan bagaimana Yesus itu dibenci oleh dunia. Ketika Yesus berhadapan dengan dunia, secara khusus orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan sejenis kelompok mereka waktu itu ya, tentu ada kebencian yang muncul dari dalam diri mereka. Hal itu karena kehadiran Yesus itu semacam pengganggu kemapanan berpikir mereka atau konsep-konsep teologis mereka maupun ajaran-ajaran mereka itu seolah-olah dikupas, dikritik habis oleh Yesus ya. Yesus memperkenalkan ajaran yang benar ya, atau ajaran Allah, dan memang itulah sebenarnya inti dari ajaran yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpin agama itu. Tapi mereka ya seolah-olah menyembunyikan hal itu dari para pendengarnya. Ketika Yesus tampil memberitakan kebenaran yang sesungguhnya, ada rasa kebencian dari dalam diri mereka. Ya, kebencian itu tentu tidak terlepas dari kepentingannya, di mana kalau Yesus terus dibiarkan, ajaran Yesus terus dibiarkan, atau Yesus itu dibiarkan untuk terus berkelana memberikan kesaksian, memberikan ajarannya tentang kebenaran Allah, itu akan merugikan orang-orang itu, kelompok-kelompok itu ya, di mana mereka kan kehilangan pengikutnya, para pengikutnya tidak akan taat pada mereka, dan mereka pun kemudian akan dipertanyakan oleh pemimpin-pemimpin Romawi pada waktu itu. Nah, berhadapan dengan kepentingan itu, maka kemudian ya mereka mempunyai strategi ya, bagaimana cara untuk menghilangkan Yesus. Ya, Yesus pun ditangkap sedemikian rupa, mulai dari penganiayaan dilakukan oleh internal mereka, kehadiran Yudas Iskariot yang menjual Yesus 30 keping perak. Lalu kemudian Yesus ditangkap, lalu disiksa sedemikian rupa, disalibkan dan wafat disalib. Dan juga pengalaman-pengalaman lain di mana Yesus itu ya dituduh ketika melakukan tindakan-tindakan mujizat, tetapi dianggap sebagai kekuatannya itu berasal dari Beelzebul atau penghulu setan ya. Jadi kan semua itu adalah suatu bentuk ekspresi kebencian dunia terhadap Yesus yang mengajarkan apa yang menjadi kehendak Allah. Sehingga di sana Yesus tadi mengatakan bahwa mereka tidak menerima perkataan Yesus sebab mereka tidak mengenal Dia yang mengutus Yesus. Jadi teman-teman saudara-saudari yang terkasih, pengalaman kebencian dunia terhadap Yesus itu sudah dialami oleh Yesus. Pada kesempatan ini kita mendengar bagaimana kemudian Yesus ya mengajar sekaligus meneguhkan para murid yang diutusnya, di mana Dia mengatakan bahwa
Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Dunia tentu dalam hal ini adalah bukan dunia dalam arti yang kita kenal ini ya, tetapi dunia lebih pada sebuah pola pikir manusia, kepentingan manusia, dan juga ya sikap konsumerisme, hedonisme dan sebagainya yang mengantar manusia itu pada sikap apa ya, melakukan segala cara, atau manusia itu terjebak di dalam kegelapan berpikir, kejahatan, boleh dikatakan seperti itu ya. Jadi dunia itu bisa dikatakan dalam pengertian itu ya, manusia yang terjebak di dalam strategi kejahatan ya, dan jatuh di dalam kejahatan itu, sehingga apapun yang berusaha untuk menghalangi rencana dunia itu ya akan dibasmi. Dan Yesus pun mengatakan hal itu. Dunia itu sudah membenci aku lebih dahulu. Kejahatan itu membenci aku dalam dahulu ya, dalam rupa manusia tadi itu ya. Lalu Yesus menegaskan bahwa sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia yang mengasihani kamu, atau dunia mengasihi kamu, sebab dunia kamu adalah miliknya. Tapi akulah yang telah memilih kamu. Artinya bahwa Yesus yang memilih mereka, lalu memberikan mereka tugas untuk menyebarkan berita Injil, sukacita Injil, memwartakan kebenaran ajaran Allah ya kepada seluruh dunia. Ya, dengan demikian para rasul ini atau para pendengarnya ini yang diutus oleh Yesus berada pada posisi Yesus, atau mereka sehati dengan Yesus, sepikiran dengan Yesus, perasaan dengan Yesus. Nah, dalam hal itu semangat kenabian yang muncul di sana. Nah, mereka diutus dalam posisi ini, ya tentu kemudian mereka pun akan dibenci dunia sebab mereka datang dari Yesus. Tapi tadi Yesus meneguhkan mereka, ingatlah dunia sudah membenci aku terlebih dahulu. Dan lebih tegas lagi Yesus mengatakan bahwa ketika Yesus mengatakan seorang hamba itu tidak lebih rendah daripada Tuannya, tidaklah lebih tinggi daripada Tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Jadi itu adalah sebuah konsekuensi ya dari tugas perutusan itu. Para murid mengalami juga apa yang dialami oleh gurunya, oleh Yesus ya. Kalau para pendengar mereka membenci Yesus karena tidak menerima Yesus, mereka juga demikian. Tidak menerima ajaran mereka, perkataan mereka, para murid itu ya. Demikian juga kalau sebaliknya, dunia menerima mereka, menerima Yesus, maka mereka pun akan diterima. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, perutusan para murid itu ya, tentu tidak terlepas dari tantangan dan persoalan seperti itu ya. Kata membenci di sini ya tentu lebih pada pemahaman konteks dunia atau konteks di mana gereja itu berada, atau perutusan para murid. Jadi ada yang menolak ya, itu mereka mempunyai konsep tersendiri. Kehadiran para murid, kehadiran gereja mungkin akan mengganggu stabilitas di dalam wilayahnya, sehingga kehadiran gereja itu tidak diterima. Kalau dipaksakan masuk tentu akan ada penganiayaan, atau penganiayaan itu terjadi dari pihak otoritas tertentu ya. Jadi kalau kita kembali dalam sejarah perjalanan gereja ya, bagaimana gereja itu ya mengalami penganiayaan, pengejaran, mulai dari gereja perdana, lalu kemudian ya perjalanan selanjutnya dalam dunia modern, abad pertengahan, di mana gereja itu benar-benar dianiaya ya, gereja itu benar-benar dijauhkan ya, gereja itu ya benar-benar disingkirkan ya oleh orang-orang yang memang tidak menerima kehadiran Yesus di situ. Para murid pun atau gereja pun di sana juga mengalami kebencian yang lahir dari orang-orang itu yang tidak menyukai kehadiran gereja di sana. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih ya, perutusan kita ya sebagai anggota gereja yang telah menerima baptisan dari Yesus sendiri, kita mempunyai tugas ya, meskipun dalam konteks tertentu. Di sana ya diharapkan sebagaimana Tuhan tadi mengatakan ya, aku mengutus kamu, lakukanlah apa yang sudah kukatakan kepadamu. Kalau orang menerima perkataanmu, sikapmu, tindakanmu, ya
ingat bahwa Yesus sendiri sudah pernah mengalami itu. Mungkin hal yang mau dikatakan bahwa ketabahan, kesetiaan, ketaatan itu tetap ada di sana meskipun banyak tantangan yang dihadapi. Sebab Tuhan sendiri sudah mengalami itu. Kalau kita tetap bertahan, Tuhan pasti tidak tinggal diam, akan selalu memberikan kita yang terbaik, solusi yang terbaik. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.